Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berlebaran. Kemudian buat teman-teman yang sudah mudik ya, apakah sudah kembali ke tempat teman-teman semua? Kalau buat teman-teman yang belum atau masih dalam perjalanan, tetap stay care ya, tetap dalam perhatian, tetap semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke. Nah, mohon maaf juga saya sedikit ya upload dalam beberapa minggu kemarin itu karena kesibukan ya, jadi tidak terlalu banyak upload video ya, analisa. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham blue chip yang akan membagikan dividen jumbo. Kenapa dividen jumbo? Karena dividennya lebih dari 5% ya. Kemudian apakah ini saham ini adalah Astra International Tbk atau ASII? Berapa sih besaran dividennya? Kemudian kapan jadwal lengkap dari pembagian dividen? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke beritanya ya. Astra International bagi dividen 22,35 triliun. Ini jadwalnya ya. Seperti biasa kita dari beritanya ya, bisnis.com ya, marketbusiness.com. Oke, ASII akan membagikan dividen total sebesar berapa? Rp640 per lembar saham atau setara dengan 25,09 triliun dari laba tahun buku 2023. Ingat ya, kata-katanya di sini adalah dividen total. Berarti dividennya itu yang akan dibagikan selama tahun 2022 ya, tahun bukunya itu totalnya adalah 640. Ingat, kenapa? Karena ASII ini ada dividen interim ya, telah membagikan dividen interim untuk tahun buku 2022. Berapa besarannya? Pastikan teman-teman tonton ya. Kemudian kapan sih jadwalnya? Untuk jadwalnya ya, come date-nya itu pasar reguler dan negosiasi tanggal 4 Mei 2023 ya. Ex-date satu hari setelahnya yaitu tanggal 5 Mei 2023. Sedangkan untuk pasar tunai bertepatan dengan recording date-nya juga itu tanggal 8 Mei 2023. Ex-date ya satu hari setelahnya tanggal 9 Mei ya. Kemudian pembayaran atas dividennya itu tanggal 19 Mei 2023 ya. Jadi teman-teman mungkin lagi happy ya sekarang. Kenapa? Kalau sebelumnya before lebaran, before Idul Fitri, teman-teman dapat THR-an dari saham-saham big caps ya, perbankan, BBRI, BBCA, BMRI ya. Kemudian dividen yang jumbo juga ITMG sempat saya bahas juga ya, pembahasannya untuk dividennya. Teman-teman sudah dapat dividennya. Sekarang after dari lebaran, teman-teman mulai beraktivitas kembali, teman-teman juga dapat lagi dividen, yaitu dari salah satunya dari ASII atau Astra International Tbk ya. Sekarang berapa sih dividennya? Tadi kan dividen total 640. Ingat, ASII ini pernah membagikan dividen interim itu senilai Rp88 per lembar saham di Oktober 2022. Jadi selisihnya yang akan dibagikan atau dividen finalnya itu berapa? Rp552 per lembar saham. Ya, jadi kalau teman-teman punya saham ASII sampai dengan tanggal 4 Mei 2023, teman-teman bakal mendapat per lembarnya itu Rp552. Seperti itu. Jadi cukup besar ya. Nah, kita kembali ke chartnya.
Tadi sudah disampaikan dividennya berapa, Rp552 per lembar saham. Kapan jadwalnya? Untuk reguler dan negosiasi tanggal 4 Mei ya. Untuk pasar tunai 8 Mei. Pembayarannya tanggal 19 Mei. Jadi sudah clear di sana. Nah, sekarang kenapa saya bisa bilang kalau dividennya besar? Ya, per video ini dibuat saja ya. Ini di tanggal terakhir ya, tanggal 28 April 2023, ASII itu ditutup di level 6.750 ya. Nah, kalau saya bandingkan 552 dengan harganya penutupan tanggal 28 April itu di 6.750, itu teman-teman dapat sekitar 8,2an ya, 8,2%-an seperti itu. Jadi jauh lebih besar ya dari benchmark, yaitu 5%. Atau kalau teman-teman mau lebih konservatif lagi dibandingkan dengan deposito ya, 5 atau 6% pun jauh lebih besar dividennya ASII seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman bisa entry untuk level sekarang di 6.750? Bagaimana prospeknya? Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Tadi sudah dibahas penutupannya berapa di 6.750. Sekarang kalau dilihat secara tren, dia ada tanda-tanda mulai bergerak uptrend kembali. Kenapa? Kalau sebelumnya EMA 50-nya ini yang garis biru ini berada di bawah garis EMA 200 ya, yang garis kuning ini. Sekarang perlahan-lahan EMA 50-nya ini mulai mengarah ke atas dan ada indikasi mungkin akan berpotongan ya. Akan berpotongan seperti itu. Nah, kalau dia sudah berpotongan, maka dia ada confirm, ada tanda-tanda perbalikan arah ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah perbalikan arah ini hanya karena sentimen dari pembagian dividennya, atau memang sudah trennya yang tadinya sudah mulai downtrend, mulai berjalan, mulai uptrend kembali? Kalau saya rasa untuk sekarang ini ada karena memang perbalikan arah ya, karena di sini jelas ada dorongan belinya cukup tinggi ya, ada akumulasi di daerah bawah, kemudian keluarlah berita akan membagikan dividen. Saya ingat betul bahwa ASI ini ada rumor sebelumnya ya, akan berencana atau mengusulkan untuk pembagian dividen jumbo. Itu 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi masih dalam range 5 ribuan sampai dengan 6 ribuan ya. Sekarang sudah di 6.700-an seperti itu. Jadi sudah jelas ada tanda-tanda perbalikan arah. Cuman di sini adalah teman-teman perlu lihat ya, kalau dividennya besar itu biasanya ada dividen trap ya. Berkaca teman-teman bisa lihat contoh paling baru ya, ITMG, kemudian BJPR, BJTM ya, seperti itu. Dividen lumayan besar, dia akan gap down. Gap downnya berapa? Biasanya kalau rata-rata lebih dari 10% itu minim dia ARB sekali, kemudian koreksi cukup dalam di hari kedua. Berkaca ke ITMG itu ARB 2 hari ya, atau turun hampir 12%-an, 12-13%-an, seperti itu. Nah, apakah ini juga terjadi di ASI? Kemungkinan besar menurut saya iya. Tinggal teman-teman tentukan aja preferensinya. Apakah teman-teman hajar sekarang, dapatkan dividen, kemudian tunggu momentum di bawah, tambah muatan sehingga averaging price-nya lebih rendah, itu bisa. Atau teman-teman skip, dapatkan dividennya sekarang karena menurut teman-teman harganya sudah tinggi, kemudian tunggu waktu koreksi after dari exit-nya ya. Ketika exit teman-teman beli, itu bisa, tergantung preferensi teman-teman ya. Sekali lagi di sana. Nah, menurut saya pribadi kalau dengan nilai sekarang dan dapatkan dividennya setara dengan 8%, kemungkinan ya, menurut saya kemungkinan dia akan jatuh atau tidak akan terlalu beda ya, di range antara 6.000 sampai dengan 6.200-an di area sana ya. Jadi kalau masih berada di antara range EMA 200 dan EMA 50, teman-teman masih lebih bisa stay ya, hold saja, itu masih oke. Karena biasanya after dari exit ya, after dari exit dia akan perlahan-lahan kembali ke posisi
normalnya ya, normal sebelum ada pembagian dividen maupun seharusnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dia betul ada tanda-tanda bergerak mulai uptrend ya, mulai berbalikan arah. Perhatikan dividen trapnya seperti itu. Nah, untuk membantu teman-teman kita nanti coba cek broker summary-nya ya. Kalau dilihat secara volume jelas ya, ketika beritanya keluar volumenya meledak ya, meledak itu cukup tinggi ya, gap up di tanggal 26 April gap up, kemudian volumenya rata-rata sudah tinggi ya. Kemudian garis MACD juga mengarah ke atas atau masih mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan belinya masih cukup besar. Kita coba cek broker summary-nya. Untuk broker summary-nya ya, ini saya cekkan hari terakhir ya menggunakan Mirai. Itu ada jelas ada akumulasi oleh set P ya. BK ini teman-teman bisa cross cekkan ya. Ini cenderungnya dia tidak akum maupun tidak distribusi. Kenapa? Dia ada ambil barang, buang barang juga. Jadi cuman net off seperti itu ya, tidak terlalu banyak. Jadi yang lebih difokuskan di sini ada set P ya, ambil cukup besar. Kemudian untuk beritanya, kinerjanya untuk tahun 2023 pun Q1-nya ya cukup tinggi, naik 27%. Jadi kinerjanya menandakan bahwa kondisi dari ASI ini sehat ya, seperti itu. Jadi prospek cukup jelas, cukup clear di sini. Kemudian kita lihat foreign flow-nya. Karena kita blue chip ya, ASI ini kan masuk blue chip, jadi sedikit banyak akan terpengaruh ke foreign flow-nya. Dan kalau teman-teman lihat 1 minggu ke belakang saja, teman-teman bisa lihat bahwa asing masuk dalam jumlah besar, 444 miliar ya. Jadi ini di tanggal 26, jadi cukup besar. Sampai dengan tanggal 28 April pun asing masih masuk ya, masih net buy ya, seperti itu. Jadi clear di sini bahwa asing masih ambil barang atau ambil posisi di ASI. Kita kembali ke chartnya. Lantas bagaimana? Kalau teman-teman yang sudah punya di daerah bawah masih sangat layak di hold ya. Untuk disimpan masih sangat layak. Buat teman-teman yang belum atau mau cari sahamnya dan takut ada dividen trap-nya, mungkin bisa manfaatkan ex-date-nya. Ya, ketika ex-date, teman-teman biasanya AFB atau koreksi dalam, teman-teman manfaatkan di sana. Ya, area support di mana? Area support di daerah level 5.900 sampai dengan area psikologis di 6.000. Teman-teman bisa tunggu aja di daerah sana. Apakah bisa dikasih lebih murah, teman-teman? Kalau seandainya dikasih lebih murah, berarti keuntungan buat teman-teman ya. Tapi yang jelas ada support psikologis di area sana. Teman-teman bisa pantau. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video pembahasan saham lainnya. Ya, apakah ada yang menarik lagi atau membagikan dividen menarik lagi? Tentu ada. Pastikan teman-teman tunggu ya video berikutnya. Sampai